Anda kembali bersama kami di Jendela Istana. Pemirsa, sebuah bangsa disebut merdeka bukan karena memiliki bendera dan wilayah. Sebuah bangsa benar-benar merdeka ketika mampu memberi makan rakyatnya sendiri dan ketika tidak lagi bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar. Di hadapan ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pesan besar tentang masa depan Indonesia. Pesan tentang kemandirian, pesan tentang kedaulatan, dan pesan tentang sebuah bangsa yang harus berdiri di atas kaki sendiri. Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo menjadi tempat berkumpulnya para penjaga ketahanan pangan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Bukan sekedar rencana, bukan sekedar target, tetapi hasil yang mulai bisa dirasakan. Salah satunya adalah semakin dekatnya Indonesia menuju swasembada pangan. Tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia. Ketika krisis datang, setiap negara akan lebih dulu menjaga kepentingannya sendiri. Negara produsen pangan menutup keran ekspor. Pasokan global terganggu, harga melonjak, dan negara-negara yang bergantung pada impor menghadapi tekanan besar. Pengalaman itu memperkuat keyakinan Presiden Prabowo Subianto bahwa kemandirian pangan bukan pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi kelangsungan sebuah bangsa. Perubahan yang terjadi di sektor pangan Indonesia kini mulai menarik perhatian dunia internasional. Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi mulai memasuki fase baru sebagai negara yang mampu membantu negara lain. Surplus pupuk nasional menjadi salah satu contohnya. Bahkan sejumlah negara mulai meminta pasokan pupuk, beras, hingga jagung dari Indonesia. Alhamdulillah, kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi.
Namun visi besar Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada pangan. Target berikutnya adalah energi. Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri tanpa ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Salah satu langkah penting menuju tujuan itu akan dimulai pada bulan Juli tahun 2026, yaitu peluncuran B50, bahan bakar dengan campuran 50% biodiesel berbasis kelapa sawit Indonesia. Sebuah kebijakan yang bukan hanya mengurangi impor, tetapi juga memperkuat nilai tambah komoditas nasional. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Suatu hari nanti, mungkin Indonesia tidak lagi dikenal sebagai negara yang bergantung pada impor pangan dan energi, tetapi sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara yang mampu membantu bangsa lain, dan negara yang berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri. Karena kemerdekaan sejati bukan hanya soal sejarah masa lalu. Kemerdekaan sejati adalah kemampuan menentukan masa depan dengan tangan sendiri. Dan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah perjalanan bangsa itu menuju Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berdaulat, dan Indonesia yang berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Jendela Istana Garuda TV.